Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jumpa di channel saya Yusuf Arham. Nah, pada video kali ini saya ingin kita sharing bareng-bareng. Ini berdasarkan insight yang saya tahu, berdasarkan wawasan yang saya tahu mengenai bagaimana kita bertahan hidup, kita bertahan di era corona seperti sekarang ini. Bagaimana kita mesti bertahan menyelamatkan usaha kita yang punya bisnis, terutama pada video ini saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana tips bertahan supaya bisnis tetap survive di era corona seperti ini. Seenggaknya saya punya 7 langkah atau 7 step supaya bisnis kita tetap bisa stay, tetap bisa minimal bertahan meskipun nggak sampai minus. Meskipun yang saya ketahui di beberapa tempat, bahkan teman-teman semuanya juga mungkin tahu, terutama pada usaha-usaha atau penjual-penjual yang offline ataupun store-nya offline, itu sangat berdampak sekali, bahkan sampai tutup. Apalagi kalau yang sewa-sewa tempat gitu ya, ruko dan lain-lainnya, itu bakal terasa banget. Masa sewa semakin berkurang, terus kemudian nggak ada pendapatan karena harus dipaksa untuk tutup, nggak buka. Bahkan di beberapa mall di Jakarta yang saya tahu juga sudah mulai ditutup. Dia nggak menjalankan operasi. Ini kan nggak cuma standar aja, tapi bahkan bisa sampai minus kalau seperti ini gitu loh. Terus yang juga terdampak juga banyak sekali di menengah ke bawah, terutama mungkin sopir-sopir ya, terutama sopir-sopir angkot dan lain hal sebagainya yang bergantung hidup dari hasil kegiatannya, dari hasil dia nggak dapat buruh kerja, terutama juga ia berdampak. Bahkan banyak juga yang saya dengar kabar banyak yang dirumahkan karena usaha-usaha yang dijalankan juga nggak profit, nggak bisa balik modal, nggak bisa menghasilkan, akhirnya merumahkan banyak karyawan. Ini sudah jatuh tertimpa tangga, sudah dapat musibah seperti ini, ada wabah seperti ini, malah kita dirumahkan. Ini kan kasihan. Kita harus sama-sama berdoa supaya wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebenarnya di bisnis saya, di clothing juga ada impact, juga ada dampaknya, namun nggak sampai sedrastis teman-teman yang lain. Mungkin di transportasi kali ya, ataupun event-event organizer yang sangat terdampak sekali, itu banyak yang di cancel. Transportasi yang harusnya mungkin ziarah wali, pariwisata ataupun keperluan dinas yang lainnya juga banyak juga yang di cancel. Itu sopir-sopirnya juga banyak yang dirumahkan. Ini yang kasihan, ini yang banyak terdampak, banyak yang mendapatkan impact berkurangnya pendapatan, profit di industri seperti ini, di industri transportasi yang terutama, dan event yang saya lihat banyak kena dampak dari itu semuanya. Terus usaha-usaha yang offline, makanan itu juga luar biasa dampaknya seperti apa. Bahkan makanannya juga basi, buah-buahan juga seperti itu. Beli nggak lama, nggak bisa barang yang dijual nggak bisa bertahan lama, mudah busuk. Itu yang sangat disayangkan sekali, kasihan. Nah, pada video ini kita diskusi santai aja. Ini dari pemikiran saya dan beberapa teman-teman yang lainnya, bagaimana tips untuk kita tetap bertahan survive di bisnis atau usaha kita, supaya nggak minimal standar lah, minimal bisa makan, meskipun nggak sampai profit banyak banget. Kayaknya juga lebih berat kalau kita pasang target sampai profit, karena situasi ekonominya juga seperti ini. Perputaran uang juga lebih
lebih sulit di masa-masa seperti ini. Bahkan di bisnis saya, pakaian itu juga bukan jadi produk utama. Saya juga sadar sendiri, pasti orang punya duit nggak mungkin beli pakaian dulu, mending beli makan, bahan pokok terlebih dahulu, semisal beras, sayur, minyak goreng atau yang lainnya, itu yang lebih diutamakan. Untuk pakaian saya rasa itu nomor kesekian. Namun alhamdulillah qadarullah ya, masih diberikan kemudahan sama Allah, nggak sampai sulit, nggak seperti sampai teman-teman yang lainnya. Saya juga bantu doa semoga teman-teman yang lainnya yang terdampak dari wabah ini, bisnisnya sampai tutup ataupun yang sampai minus, semoga segera digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi, dan dibantu untuk membangun kerajaan bisnisnya lagi. Oke, untuk yang pertama yang mesti dilakukan, setidaknya saya merangkum ada 7 poin. Yang pertama ya, yang paling mendasar, yang paling utama, segera melakukan perubahan. Karena apa? Kalau kita nggak segera melakukan perubahan ya situasinya berubah ya, kita harus menyesuaikan, kita harus juga ikut mengikuti, segera berubah. Kalau kita nggak berubah, yang tadinya makan di warteg kita bisa makan di warteg, ternyata nggak bisa makan di warteg, harus dibungkus. Kalau ada ketahuan makan di warteg, ketahuan polisi, dibentak-bentak, dimarah-marah, dipukul-pukuli. Ya itu mulai dipikirkan, itu mulai harus punya ide lain bagaimana caranya supaya lebih mungkin bisa promo ataupun yang lainnya. Yang pasti harus wajib di era seperti ini, di kondisi yang seperti ini, harus go online, itu wajib. Saya beberapa apresiasi, bahkan ada kayak kopi, warung kopi, terus kemudian penjual ayam, terus kemudian bakso, yang tadinya dia menjual langsung dalam bentuk mentahan, dengan sedikit ide dijual dalam bentuk frozen, terus kemudian dipasarkan di Facebook, dipasarkan di Shopee ataupun di Tokopedia, dan itu impactful gitu loh. Padahal sebelum corona sebenarnya bisa melakukan hal-hal seperti ini, namun dengan keadaan terpaksa seperti ini, dia mau nggak mau ya harus merubah. Dengan perubahan, dengan dia berubah, yang tadinya penjual bentuk olahan jadi, sekarang jadi frozen food dan bisa dikirim. Nah, ini muncul segmen baru, ini muncul peluang usaha baru yang sebelumnya dia nggak pernah kepikiran dan nggak pernah mau untuk menjalankan. Akhirnya sekarang terpaksa untuk menjalankan itu semuanya. Ini kan bisa untuk teman-teman semuanya jadi insight, jadi terobosan mungkin ya. Yang tadinya penjualan ayam biasa lokal ya dirubah sedikit, gimana caranya bisa jadi frozen food. Bakso yang tadinya keliling nggak boleh makan ya dijual pentolnya aja, dijual dalam bentuk frozen food, dijual di Tokopedia, diiklankan di Shopee ataupun di Facebook, dan itu impactful. Yang tadinya hikmahnya sih, tadinya dia nggak kepikiran sama sekali untuk membuat produk-produk seperti ini, akhirnya jadi bisa terpaksa untuk bikin, diolah menjadi produk olahan, ada nilai tambah di produknya tersebut. Kemudian yang berikutnya, kalau punya perusahaan, punya bisnis ya, owner itu bisa makan paling akhir. Yang kedua, tips dari saya, harus bisa makan paling akhir. Artinya karyawan atau timnya itu diutamakan terlebih dahulu. Lebih baik kita nggak makan, tapi tim kita bisa makan terlebih dahulu. Itu yang coba harus juga sama-sama diperhatikan, jangan sampai mem-PHK atau merumahkan orang. Diusahakan terlebih dahulu. Meskipun saya tahu bahkan beberapa sampai untuk operasional aja nggak kuat, saking banyaknya karyawannya, untuk operasional aja nggak kuat, sampai minus, sampai hutang-hutang juga dia nggak kuat, akhirnya merumahkan. Memang dalam kondisi tertentu kita nggak bisa menolak hal seperti itu, cuma
diusahakan terlebih dahulu. Kita sebagai owner, sebagai pemilik, jangan sampai lah kita merumahkan. Kita harus bisa makan paling akhir, minimal karyawan atau tim kita bisa makan terlebih dahulu, kita makan yang belakangan aja. Itu yang tips yang kedua. Yang berikutnya, tips yang sudah saya rangkum, nomor 3, harus punya dana cadangan. Dana cadangan ini untuk apa? Bukan dana cadangan pribadi untuk kita, tapi dana cadangan untuk bisnis kita. Minimal ya 6 sampai 1 tahun, yang 6 sampai 1 tahun ke depan. Kalaupun ada wabah, kalaupun ada situasi mendesak, perekonomian buruk sekali, terus kemudian penjualan kita, naudzubillah, jangan sampai dalam 6 bulan nggak ada penjualan sama sekali, ataupun dalam 1 tahun nggak ada penjualan sama sekali, kita masih tetap bisa bayar karyawan kita, bisa bayar supplier kita. Itu harus punya dana cadangan. Sekarang ditambah dana cadangannya harus bisa ada 6 bulan sampai 1 tahun, itu wajib. Yang sebelumnya sebelum ada corona kita bersantai leha-leha, nggak punya dana cadangan selama itu. Sekarang harus wajib untuk bisnis, bukan untuk pribadi ya. Pribadi harus dipisahkan sendiri. Ini ngomongin bisnis, ngomongin usaha, harus punya spend dana cadangan. Kalaupun sesuatu hal terjadi untuk bisnis kita bisa bangkit lagi dari simpanan bisnis kita. Itu yang dari hikmah yang perlu kita petik dari adanya corona. Dari sisi bisnis ya, nanti kalau dari sisi agama lain lagi. Saya bukan tempatnya untuk menyampaikan itu, lebih baik ke pakarnya, ke para ustadz. Ini kita ngomongin ke dalam konteks usaha atau dalam konteks kacamata bisnis. Terus yang keempat yang saya rangkum yaitu kerja remote. Kerja remote di era seperti ini, di kondisi seperti ini sangat direkomendasikan ya. Menyinggung hal tadi yang sebelumnya nggak pernah kepikiran sama sekali, dan kayaknya berat. Apa sih kerja remote itu? Apa sih membangun kerja jarak jauh? Nah, sebelumnya nggak kepikiran sama sekali. Sekarang harus kepaksa, harus semuanya dikerjakan di rumah. Tapi ternyata bisa loh. Banyak perusahaan, banyak teman-teman juga nyampaikan ternyata malah bisa, dan lebih hemat, lebih efisien kerja di rumah. Nggak perlu ke kantor jauh-jauh, naik kereta, naik angkot, naik bus, ternyata bisa mengerjakan semuanya dari rumah. Dan itu efisiennya justru malah lebih banyak banget, hemat waktu, hemat kos, biayanya jauh lebih hemat. Memang perlu perjuangan sedikit, perlu belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan, itu perlu. Namun dari sisi operasional, dari sisi agama sebenarnya juga jauh lebih baik, karena syariatnya kita kalau di kantor mungkin bisa bertemu dengan lawan jenis ataupun yang lainnya, tapi dengan kerja remote kita di rumah nggak ketemu lawan jenis, nggak berkumpul dengan lawan jenis kita. Qadarullah malah jauh lebih sesuai syariat. Nah, perubahan-perubahan yang seperti ini yang sangat perlu segera dilakukan. Sebenarnya kalau ngomongin perubahan dalam bisnis, dalam usaha, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting semua yang dilakukan itu halal, dana yang digunakan juga halal. Terus kemudian menyampaikan jasa ataupun kualitas produk kita juga sesuai apa adanya. Jangan jelek disampaikan bagus, jangan ada cacat disampaikan bagus. Itu malah menjadikan usaha atau pekerjaan kita jadi nggak halal. Boleh aja mau melakukan perubahan seperti itu, jadi kerja remote, nggak ada masalah. Malah justru dianjurkan sekarang. Saya memang kalau mengenai kerja remote, saya sudah kerja remote lumayan lama. Dengan desain grafis saya kerja remote, dengan tempat produksi saya juga kerja remote. Nggak pernah ketemu dengan tim produksi saya, nggak pernah ketemu secara langsung dengan tim desainer saya, tim desain grafis saya nggak pernah ketemu secara langsung, tim produksi saya juga nggak pernah ketemu secara langsung. Kita cuma kerja remote. Bahkan tim admin di bisnis saya jarang di tempat situ. Semuanya instruksi dari remote. Ada apa-apa kita kerjakan sama-sama. Nah, itu yang nantinya tetap dapat hasilnya.
mungkin di 5 tahun yang lalu kerja remote itu masih dianggap tabu ya. Bahkan saya sendiri sempat dapat julukan karena saya seringnya kerja remote atau kerja di rumah, seringnya dapat julukan dari beberapa orang, Mas Yusuf itu nganggur ya, nggak kerja ya, nyantai, anak males, nggak mau bekerja, sekolah tinggi-tinggi cuma pekerjaannya di rumah, nganggur, utak-utak laptop. Hello, sekarang ini saatnya kerja remote. Saya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu saya kerja remote, 10 tahun yang lalu bahkan saya kerja remote. Mulai sejak kuliah saya jualan yogurt, semuanya kerja remote juga. Sekarang baru gempar-gemparnya dibumikan, digemakan untuk bekerja di rumah. Bekerja di rumah saling remote satu sama lain. Justru ini yang lebih efisien, menghemat waktu, menghemat biaya kos, nggak perlu jauh-jauh. Sekarang malah semuanya kerjanya di rumah. Dulu saya dikata-katain anak males, Mas Yusuf itu males, nggak mau kerja, sekolah tinggi-tinggi ya cuma kerjanya di rumah, nggak menghasilkan apa-apa. Hello, saya di rumah jualan. Zaman dulu ketika itu yang masih menghasilkan Facebook ya, saya utak-utaknya Facebook, menghasilkan karya di Facebook, jualan dari Facebook. Kulaan ngambil barang juga dari HP, dari BBM ketika itu yang masih booming, belum ada WA booming. Semuanya kerja remote. Saya sudah melakukan itu sudah lama dan mendapatkan predikat buruk. Namun sekarang malah semuanya pada berlomba-lomba untuk kerja remote, video call dari HP, konferensi semuanya dari HP, pakai aplikasi Zoom ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terus saling kerja dari email ataupun dari web yang sudah di set sedemikian rupa. Malah semuanya kerja remote, diacungi jempol, malah lebih bagus. Sebelumnya itu 5 tahun yang lalu image-nya masih negatif untuk kerja remote. Tapi sekarang bagus sekali, hasilnya luar biasa. Itu yang nggak kepikiran jadi kepikiran dan ternyata bisa untuk melakukan kerja remote. Terus step berikutnya yang nomor 5 yang saya rangkum yaitu lebih kreatif lagi dalam membuat promosi. Kenapa? Karena gini loh, ini situasinya seperti ini. Banyak orang yang nggak punya duit, banyak orang yang harus memikirkan matang-matang uangnya itu mau diarahkan kemana, uangnya mau dipakai apa, jangan sampai keluar untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, solusinya gimana ya? Harus kita membuat promosi sekreatif mungkin, sebaik mungkin, dan semenarik mungkin. Karena banyak orang yang menyimpan uangnya nggak mau keluar. Kita harus bisa pinter-pinternya merayu, pinter-pinternya menarik, memberikan penawaran supaya mereka ini yang tadinya nggak mau ngeluarin duit bisa mau untuk ngeluarin duit. Itu salah satu promosi. Kalau di RSG 1 ada beberapa hal sejak ada corona langsung gercep, langsung saat itu juga melakukan perubahan, juga bikin promosi, bikin super sale, bikin produk promosi super sale itu yang lumayan bisa menarik para pelanggan, bisa menarik, macamnya banyak banget teman-teman. Insya Allah bisa melakukan itu semuanya. Daripada kita berpikir kalau kita menjual dengan harga normal malah nggak dapat duit, mending kita turunkan sedikit, mending lebih baik di saat seperti ini kita bikin promosi menarik, mungkin bisa dari mystery box atau mungkin potongan harga dan yang lainnya, produk bundling atau yang lainnya. Itu banyak sekali bikin promo-promo seperti itu. Yang pasti harus tahu harga sebelumnya sekian, misal 20.000 dijual jadi 15.000, beneran itu ada penurunan harga, bukan tiba-tiba terus diturun, tiba-tiba terus harga memang segitu tapi ngakunya diturunkan harganya memang 15.000 tapi bilangnya itu promo. Ya jangan seperti itu. Ya memang sebelumnya 20.000 tapi sampaikan sekarang ada promosi jadi 15.000. Nah itu jauh lebih baik. Coba bikin promo sekreatif mungkin, sebaik mungkin, bikin penawaran semenarik mungkin untuk kita bisa menarik pelanggan yang tadinya nggak mau ngeluarin duit jadi mau untuk mengeluarkan duit. Yang berikutnya nomor berapa ya? Nomor 6 ya. Nomor 6 harus lebih rajin membuat challenge ya. Kenapa? Karena di era seperti ini banyak sekali challenge yang perlu kita selesaikan.
tantangan yang mesti kita lakukan. Salah satunya tadi harus bisa bikin promosi, terus juga harus bisa melakukan perubahan-perubahan untuk bisnis kita, untuk model bisnis kita. Kalau nggak kita men-challenge diri kita, nggak men-challenge tim kita, ya nggak akan bisa berubah. Contoh, suatu perusahaan dia nggak mau men-challenge untuk kerja remote di rumah, sedangkan pemerintah ini sekarang mewajibkan untuk kerja di rumah. Mau mendukung pemerintah apa enggak? Kalau saya sih lebih memilih untuk mendukung pemerintah. Ibadah, sholat, terus kemudian melakukan aktivitas yang lainnya, kalau nggak penting-penting banget jangan di luar dan jangan berkumpul. Diusahakan semuanya dilakukan dari rumah. Kaitannya dengan men-challenge, yang tadinya sebenarnya nggak pernah bisa untuk kerja remote, yang tadinya sebelumnya nggak pernah bisa untuk go online, nggak pernah kepikiran untuk bisa membuat produk bisa jadi online, ya challenge-nya di situ, harus bisa membuat produknya bisa jadi go online. Caranya seperti apa? Dicoba, itu men-challenge dirinya sendiri. Sebagai pengusaha itu, kita ini dilahirkan sebagai problem solver loh, harus bisa menyelesaikan masalah. Kita menjual produk itu juga menyelesaikan masalah yang dihadapi orang-orang dengan ditawarkan produk kita. Masa kita nggak mau men-challenge diri kita, harus pasrah gitu aja ngadepin kondisi yang seperti ini? Banyak yang kekurangan, banyak yang penjualan nggak bisa bagus, penjualan yang merosot. Ya ini harus segera berubah. Kalau memang mau menutup bisnis, ya ditutup, ganti yang bisa untuk bertahan di era sekarang, di keadaan atau kondisi sekarang. Challenge itu banyak sekali. Bisa membuat produk yang memang dibutuhkan, misal hand sanitizer ataupun masker atau yang lainnya, nyoba bikin seperti itu, menjual produk-produk yang dibutuhkan, ataupun merubah seperti contoh tadi yang tadinya bakso dijual keliling, dia juga merubah, men-challenge dirinya sendiri, bisa menjual dalam bentuk frozen. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya sederhana tapi bisa impactful kalau dilakukan. Daripada nggak jualan sama sekali, mending melakukan sedikit perubahan tapi bisa untuk bertahan. Kopi juga seperti itu, bisa jual produk mentahnya ataupun dalam bentuk botol, dijual di Tokopedia ataupun di Shopee, bisa dilakukan untuk tetap kita bisa bertahan, mendapatkan cash flow minimal bertahan lah, minimal, meskipun nggak sampai bisa profit banget. Banyak sebenarnya teman-teman dari konveksi, dari tim produksi saya, ada banyak partner yang menyatakan harusnya sekarang ini sudah mulai dia panen, tapi dengan adanya corona nggak bisa panen. Produksi yang masuk produksi itu sedikit sekali, harusnya sudah panen, ternyata belum panen karena ada wabah ini. Ya qadarullah, kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Yang perlu kita lakukan ya berubah dan menyesuaikan keadaan. Mau gimana lagi, mau ngelawan corona, gimana mau ngelawannya, mau menentang ini di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Itu yang lebih penting, kita nggak bisa mengendalikan itu. Yang pasti banyak konveksian, banyak tempat produksi saya yang menyampaikan penurunan banget mas, minta tolong dibantu penjualan sampai ngambil lebih banyak, uang dibayar lebih lancar. Hal seperti ini yang mereka menyampaikan seperti itu. Tolong mas kasih tambahan orderan mas, karena tim yang jahit banyak yang nganggur sekarang, mau dibantu. Itu banyak sekali dari konveksian, dari tim-tim produksi saya yang menyampaikan seperti itu. Tapi kita sendiri kadang kalau pas melakukan punya kendala di finansial, juga nggak akan bisa bayar lancar. Ya harus bisa saling mengerti, kita minta tolong, namun jangan sampai nggak dibayar. Ya tetap dibayar, tapi ya nilainya dikurangi sedikit supaya kita juga bisa untuk bernafas. Itu yang coba, kalau misal supplier yang bisa ditunda, ya coba, mau ditunda ya coba ditunda terlebih dahulu. Tapi kalau ada yang nggak mau ditunda, ya coba dinego setengahnya atau gimana. Yang penting sama-sama lancar, jangan sampai menyederai satu pihak atau melukai
supplier kita, karena kita juga perlu kerjasama dengan supplier kita supaya mendapatkan barang, juga dibantu. Namun juga disampaikan kondisi kita lagi ada kendala, penjualan juga sama-sama menurun, ya disampaikan juga sama-sama harus bisa mengontrol kondisi keuangan itu. Kondisi keuangan dijaga, jangan sampai terus tiba-tiba langsung belar, diberikan satu supplier sedangkan supplier yang lainnya pada minta ya diatur keuangannya diatur, sama-sama diberikan tapi nggak semuanya, coba ditunda aja itu supaya uang kita lebih stabil, keuangan kita jauh lebih baik. Terus yang berikutnya, jangan lupa di masa seperti ini kita di rumah, yang nomor 7 yaitu banyak-banyak berdoa dan introspeksi diri. Kenapa? Ya di masa-masa seperti ini kita banyak di rumah, banyak santai di rumah, banyak melakukan berkumpul dengan keluarga. Ini bisa kita gunakan untuk introspeksi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lebih bisa kita gunakan untuk taat kepada agama kita. Terus yang berikutnya juga bisa kita gunakan untuk introspeksi diri kita, bisnis kita terutama juga memikirkan, banyak di rumah, banyak merenung, nanti mau bikin apa ya, banyak hal yang sebenarnya kita kayaknya nggak bisa jangkau, ternyata malah kita bisa jangkau. Banyak hal yang sebenarnya kita kayaknya sulit banget itu untuk melakukan itu. Kalau saya lebih baik itu sebagai tantangan saya coba untuk melakukan itu, bisa apa enggak belakangan belum dicoba. Kalau sudah dicoba baru akan tahu hasilnya. Kayaknya susah banget dulu mengerjakan ini, dulu membuat produk ini, dulu memikirkan strategi kayak gini, ternyata setelah dicoba, dieksekusi terus-menerus juga itu nggak jadi hal yang sulit. Di masa-masa seperti ini bisa punya banyak waktu untuk memikirkan bisnis kita. Bahkan yang sebelumnya nggak kepikiran, saya singgung sebelumnya bisa kerja remote, ternyata di usaha ini jauh lebih efisien kalau kita melakukan kerja remote. Kerja jarak jauh itu jauh lebih efisien, jauh lebih enak. Ternyata bisa ya, ternyata ini juga impactful ya di kerja remote ini. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya banyak kita pikirkan, terobosan-terobosan baru di kegiatan kita, di usaha kita, ataupun mungkin yang jadi karyawan juga membantu perusahaan, membantu instansinya untuk punya ide-ide cemerlang lainnya, ide-ide bagus lagi untuk lebih berkembang dan tetap survive di masa-masa seperti ini. Karena saya sendiri juga sadar ini sangat berat sekali bagi teman-teman yang lainnya, terutama yang offline itu sangat luar biasa bertahannya seperti apa. Bahkan tetangga saya ada yang sampai jualan sepatu sudah mengeluhkan seperti itu karena pasarnya mereka offline, karena memang ngambil grosir offline. Sudah luar biasa perjuangannya, berdarah-darahnya seperti apa, bahkan punya hutang juga di bank. Aduh, saya juga pernah merasakan memang kita harus menomboi tim kita, menomboi operasional kita, menomboi tempat sewa kita. Saya juga pernah merasakan itu sebelumnya. Ya rasanya berat banget, harus melakukan seperti apa lagi ini, nggak punya jalan keluar, nggak punya ini, mau gini nggak bisa, mau melakukan ini juga nggak bisa, stoknya terbatas, uangnya terbatas. Saya dulu pernah di kondisi seperti itu, nggak ada finansial, terus aja dari uang pribadi nomboi bisnis, gitu aja terus sampai benar-benar jatuh banget. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan, sudah kebantu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebihnya saya punya 7 tips itu tadi. Yang paling akhir, introspeksi diri sangat penting sekali. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur juga karena kita masih diberikan kesehatan, kemudahan, bisa berkumpul dengan keluarga, banyak sekali di tempat-tempat yang kita peroleh. Jangan lupa berdoa juga untuk meminta kita bisa beribadah lebih khusyuk. Jangan hanya meminta materi, jangan hanya meminta dunia aja,
Kita aja untuk urusan ilmu dunia kita pilih-pilihnya luar biasa, kita belajarnya luar biasa. Jangan sampai mengalahkan kita untuk mempelajari atau memilih-milih ilmu akhirat. Ilmu akhirat juga perlu dipelajari, perlu dipilih-pilih. Enggak asal kita menggunakan ataupun memakai ilmu akhirat, belajar agama. Itu yang jadi perhatian khusus. Kurang lebihnya saya 7, saya rangkum di sini tadi. Yang pertama, segera melakukan perubahan. Kedua, menjadi pemilik bisnis harus bisa makan paling akhir. Ketiga, punya dana cadangan 6 hingga 1 tahun lamanya. Yang nomor 4, kerja remote di rumah. Nomor 5, bikin promosi yang lebih kreatif, lebih inovatif supaya bisa menjaring banyak orang untuk membeli. Keenam, lebih rajin melakukan challenge untuk bisnis ataupun timnya, untuk diri sendiri juga bisa. Yang ketujuh, berdoa dan introspeksi diri. Itu juga tips penting bagi yang saya mengetahui. Mungkin teman-teman semuanya ada tips lagi yang perlu ditambahkan dari yang saya share ini, boleh ditambahkan di kolom komentar. Saya sangat senang sekali kalau mendapatkan respon seperti itu, mendapatkan tambahan saran kritik dari teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya share ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.